Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Wilson Nalingke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap bangsa dan negara ini, ingin bicara kepada berbagai pihak terkait dengan pemberitaan korupsi yang dilakukan oleh teman-teman saya di dunia pers, yaitu para pengurus di Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, mereka antara lain adalah, ya saya sebutkan, ini Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, namanya Henry CH Bangun, ya, merupakan dedengkot, ya, korupsi di dunia pers. Dan dia bekerja sama dengan Sekretaris Jenderalnya, Said Iskandar Shah. Nah, ini yang mengatur terkait dengan bancakan uang korupsi, dana hibah dari BUMN yang diperuntukkan untuk kegiatan dari organisasi tersebut yang dibackup oleh Dewan Pers. Kemudian yang juga terlibat di dalam proses pencairan uang untuk mereka bagi-bagi bersama adalah Wakil Bendara Umum, namanya Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan, saya ulangi sekali lagi, Muhammad Ihsan. Ya, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pencairan uang-uang itu, karena tanda tangannya ada di dalam berkas-berkas yang mereka gunakan untuk pencairan uang, baik itu di cek maupun pencairan cek itu sendiri. Kemudian ini salah satu orang yang mengaku sebagai pihak yang mencairkan atau yang menggolkan program-program proposal-proposal yang disampaikan oleh organisasi pers itu kepada para pihak, terutama kepada BUMN, ya. Nah, kemudian katanya menurut dia berhasil untuk menggolkan dana sebesar 6 miliar rupiah per tahun. Dalam 3 tahun berarti, ya, yang diproyeksikan 3 tahun itu diperkirakan dananya 18 miliar yang sudah disetujui atau yang akan dicairkan pada tahap pertama itu 6 miliar dan sudah cair 4,6 miliar. Ya, ini dimulai dari sini, dari persetujuan Erick Thohir, ya, Menteri BUMN, untuk mencairkan dana hibah atau dari CSR BUMN kepada organisasi sarang koruptor ini. Nah, dia seharusnya bertanggung jawab atas pencairan dana itu, karena sesungguhnya itu merupakan penyuapan kepada wartawan, sehingga seluruh informasi yang dikeluarkan oleh para pejabat, para aparat, itu sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan fakta, sehingga organisasi PWI sebenarnya layak untuk dibubarkan karena mereka telah berkolaborasi dengan para pejabat, para aparat yang sebenarnya harus mereka kontrol, yang harus mereka kritisi, yang harus mereka perhatikan setiap saat perilaku mereka dalam menggunakan uang negara agar tidak terjadi penyelewengan. Tapi justru mereka melibatkan diri dalam kegiatan ilegal, yaitu membacak atau mengambil, merampok uang-uang rakyat itu. Nah, saya tidak bicara sembarangan, ya, tapi ini adalah bukti, ya, kronologis bagaimana bendahara umum bernama, ya, lupa namanya, tapi nanti saya, oh ya, ini namanya Martin Slamet Susanto. Dia adalah Pimret harian Koran Jakarta, ya. Dia yang menyampaikan kronologi kegiatan atau perilaku koruptif yang dilakukan oleh para dedengkot koruptor di PWI itu, ya. Nih 2 halaman penuh disampaikan ke Sekretariat PPWI Nasional untuk diekspos, untuk disampaikan kepada publik bahwa mereka telah melakukan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang namanya korupsi uang rakyat, uang dari
285 juta rakyat Indonesia dicuri, dirampok oleh para oknum-oknum ini. Atas rekomendasi tentu saja oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya berharap Presiden Joko Widodo juga bertanggung jawab atas peristiwa ini. Nah, kepada semua pihak, saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 18 April ya 2024 yang lalu, ini ketahuan ya, karena ya ketahuan ada uang keluar ya sebesar 540 juta oleh Said Iskandar ya dan kroco-kroconya, maka mereka mengembalikan uang ya, ke rekening PWI yang merupakan uang sebenarnya uang itu akan dimakan sendiri, digunakan sendiri ke kepentingan pribadinya jika tidak ketahuan oleh para pengurus yang lain. Nah, ini adalah putusan dari Dewan Kehormatan PWI yang telah disebarluaskan kepada rakyat Indonesia untuk diketahui. Di dalam keputusan mereka, ya, yang telah menyidangkan para oknum-oknum ini dan meminta klarifikasi dari para pihak, termasuk Menteri BUMN, maka mereka memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, ya, tidak lagi diduga, karena ini sebenarnya sebuah pengakuan dari para pihak yang terlibat bahwa telah terjadi perampokan uang rakyat yang dilakukan oleh para oknum pengurus PWI itu. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Kapolri, saudara jangan diam saja, jangan tidur saja. Anda harus sesegera mungkin menangkap orang-orang ini dan menyelidiki, terus menyidik mereka dan memasukkan ke dalam tahanan agar uang-uang rakyat itu bisa diselamatkan. Jadi tidak sembarangan orang mengambil uang dan memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, apalagi itu adalah uang rakyat. Pak Erick Thohir yang terhormat, Anda harus tahu bahwa ada jutaan rakyat Indonesia menagih utang kepada BUMN, terutama Jiwasraya. Ada 5.300.000 rakyat Indonesia yang sekarang terzolimi gara-gara uang mereka di Jiwasraya, BUMN Jiwasraya itu tidak bisa dikembalikan karena ya perilaku koruptif yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang mengelola Jiwasraya. Dan banyak lagi beberapa BUMN yang akhirnya harus bangkrut gara-gara perilaku koruptif yang dilakukan oleh para pengelola yang tidak amanah itu. Saya ingatkan kepada saudara bahwa itu adalah uang rakyat yang harus Anda pertanggungjawabkan kepada rakyat. Kalaupun saat ini mereka ya mungkin tidak bisa membalas Anda dengan ya, sakit hati mereka yang luar biasa, tapi Anda harus yakini bahwa satu saat Anda akan menerima ganjaran dari semua itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan pernah menyogok wartawan dengan dalih apapun, untuk kegiatan apapun. Kalaupun Anda akan bekerja sama kemitraan saja. Apa yang mau dikerjakan bersama-sama. Bukan dengan memberi mereka uang, dan akhirnya uang itu dihabiskan untuk kepentingan mereka sendiri. Ini adalah rekomendasi dari Dewan Kehormatan PWI yang menegaskan bahwa uang ya yang telah dirampok oleh para pengurus itu harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Itu artinya bahwa memang telah terjadi ya pengambilan uang sebesar 1.771.200.000 rupiah dari rekening PWI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan, tapi akhirnya dimanfaatkan untuk diri sendiri, dan sekarang baru dikembalikan 540 juta rupiah. Masih ada sekian juta lagi atau 1 miliar lebih lagi yang harus dikembalikan. Sementara itu masih ada uang BUMN yang mengendap di rekening PWI yang juga harus dipertanggungjawabkan, karena mereka mengatakan bahwa kegiatan sudah selesai tapi uangnya masih ada. Itu artinya bahwa ada uang sisa yang harus dikembalikan kepada negara, harus dikembalikan kepada negara. Jangan digunakan lagi untuk kegiatan-kegiatan ilegal,
untuk diketahui bahwa UKW itu sebenarnya ilegal, kegiatan yang tidak ada cantolan hukumnya. Kalau mengatakan bahwa kita mengadakan sertifikasi untuk mengukur kemampuan atau kompetensi dari seseorang, maka yang berhak untuk melakukan itu adalah BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu yang ada cantolan hukumnya, undang-undangnya, menurut aturan-aturan yang ada di negara ini. Di Undang-Undang Pers tidak ada itu. Oleh sebab itu, maka Dewan Pers harus menyetop atau mencabut, ya, berbagai peraturan-peraturan Dewan Pers yang terkait dengan pendaftaran dari media-media, persyaratan-persyaratan UKW, dan lain sebagainya. Kalau memang Anda ingin bekerja, Anda harus melakukan edukasi, Anda harus melakukan kegiatan-kegiatan training kepada masyarakat umum, dan terutama tentu kepada wartawan, agar kompetensi mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik lebih bagus, lebih baik. Training-training itulah yang diperlukan, pendidikan yang diperlukan, bukan sertifikasi-sertifikasi, ya. Apalagi sertifikasi yang dilakukan selama ini abal-abal, tidak mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya dari seseorang wartawan. Begitu banyak ya lulusan-lulusan UKW sampai yang namanya wartawan utama tapi tidak punya kemampuan menulis, hanya meminta atau menunggui kepala-kepala dinas untuk meminta uang, untuk meminta proyek, untuk meminta pekerjaan, dan mereka gunakan saya ini sebagai wartawan, ya, itu sebagai tameng saja. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu dilakukan oleh anak emas dari Dewan Pers yang namanya PWI, ya. Oleh karena itu saya suruhkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, jangan pernah melakukan lagi hal-hal yang biadab seperti itu, hal-hal yang jahanam seperti itu, merampok uang rakyat dengan cara dan dalih macam-macam. Saya sekali lagi meminta kepada para aparat keamanan, para aparat penegak hukum, terutama Kapolri dan jajarannya, segera lakukan penangkapan terhadap Henry C.H. Bangun, Said Iskandar, Muhammad Ihsan, dan siapa lagi itu, si Sarif Hidayatullah. Nah, kepada para oknum yang saya sebutkan ini, sebaiknya Anda menyadari diri bahwa Anda itu telah melakukan kejahatan besar, yaitu extraordinary crime, ya, mengambil uang rakyat. Oleh sebab itu, kalau Anda punya rasa malu, lebih baik Anda berhenti, mengundurkan diri menjadi wartawan, dan menyerahkan diri ke aparat kepolisian Republik Indonesia atau kepada kejaksaan untuk diproses hukum. Itu baru namanya Anda memiliki harga diri, martabat, Anda punya hati nurani, Anda punya sifat kemanusiaan. Apabila tidak, maka Anda sama saja dengan monyet-monyet yang ada di hutan sana. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua. Dan kemarin saya lihat, ya, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kapolda Riau, menghadiri acara PWI untuk kegiatan UKW di Pekanbaru. Itu sangat-sangat menjijikan. Kenapa begitu? Anda berteman dengan koruptor. Udah jelas-jelas itu adalah koruptor yang datang ke tempat sana dan Anda berteman. Anda pakai pakaian polisi untuk hadir dalam sebuah acara yang ilegal. Anda pakai pakaian polisi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang yang melakukan kegiatan korupsi. Ini memalukan. Saya berharap kepada Kapolri untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan, pada Kapolda Riau. Ya, saya kenal Anda, kita berteman. Tapi kalau sesuatu itu buruk, perilaku yang tidak baik, yang tidak benar, maka saya harus mengkritisi Anda. Oke, demikian ya, saya sampaikan kepada masyarakat luas agar teruslah bergerak untuk memberantas korupsi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang mengaku pers, yang memeras dan melakukan bancakan uang-uang negara melalui proyek-proyek maupun permintaan dana hibah dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!